hak-hak penyandang disabilitas. Ya. Itu bukan yaitu orang bukan ya. Ya, itu memberikan ruang lingkup ya, bahwa ruang lingkup disabilitas itu mencakup atau meliputi orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif ya berdasarkan kesamaan hak. Ya. Jadi nggak usah didefinisikan itu ya Bapak baca itu bahwa yang namanya disability itu meliputi ya meliputi orang-orang itu ya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 1997 tentang penyandang cacat ya. Ya, itu ada definisi ya, definisi penyandang cacat, bukan definisi disability, bukan. Ya. Dari Undang-Undang Nomor 97 itu bukan memberikan definisi mengenai disability, ya, tapi memberikan definisi tentang penyandang cacat, gitu loh, ya. Nah, penyandang cacat itu, ya kalau kita lihat itu mencakup cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental. Ya, ya dalam hal ini mungkin ya penyandang cacat kaitannya dengan tulisan ini adalah cacat mental, termasuk juga cacat fisik dan mental, dua-duanya. Ya, so. Nah, kemudian di tinjauan pustaka ya. Sebenarnya tinjauan pustaka ini ya sebaiknya menjelaskan ya mengenai bentuk-bentuk ya gangguan kejiwaan sebagaimana yang sudah diutarakan dalam tabel yang yuk buat itu. Ya. Ya, jadi mengenai apa namanya penyandang cacat, apa kejiwaan ya. Kejiwaan itu ya sebagaimana yang ada di dalam tabel dijelaskan itu aja. Ya. Ya, jadi dijelaskan itu aja. Jadi jangan ini kan ya, you bilang masalah beberapa instrumen internasional, tapi diulang lagi di dalam pembahasan. Kurang bagus gitu loh. Ya. Ya. Jadi itu kurang pas. Jadi yang lebih bagus ya. Ya memberikan apa namanya pemahaman tentang ya jenis-jenis gangguan jiwa. Ya. Ya tentunya di sini menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Tapi mungkin ini ya undang-undang ini mengutip juga mungkin dari ketentuan hukum internasional ya. Ya, itu ya. Ya, oke. Kemudian berikutnya di pembahasan. Menurut saran Bapak ya. Ya, di sini perkembangan pengaturan hak atas kesehatan jiwa menurut hukum internasional ini nggak perlu ya, nggak perlu dikemukakan ya. Ya, ini pertanyaannya kan ya pertanyaannya kita kaitkan dengan pertanyaan permasalahan skripsi ini. Ya. Bagaimanakah pengaturan masalah kejiwaan berdasarkan ketentuan hukum internasional? Jadi langsung A itu adalah ya ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang hak kesehatan jiwa dalam ya pelindungan hak kesehatan jiwa dalam hukum internasional. Ini menjadi A gitu loh. Ya, jadi mengenai apa uraian-uraian yang begini yang ada di dalam apa namanya skripsi saudara ini, yang A ini ya perkembangan pengaturan hak atas kesehatan jiwa menurut hukum internasional itu dibuang saja, ya langsung A-nya itu adalah instrumen
perlindungan hak kesehatan jiwa dalam hukum internasional. Ya, baru di situ ya satu menurut Universal Declaration dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Kemudian mengenai di dalam ini ya, di sini ada poin 2 halaman 68. Aspek hukum pelindungan hak kesehatan jiwa menurut hukum internasional. Ya, kalau menurut Bapak ya sebaiknya di sini ya apa namanya menjelaskan mengenai kewajiban negara. Artinya begini loh, setiap konvensi itu ada kewajiban yang dibebankan ya kepada negara berkaitan dengan masalah ya pelindungan hak kesehatan. Ya. Itu ada itu pasti setiap kewajibannya apa? Kewajibannya antara lain adalah ini. Ya, jadi jelaskan itu aja. Ya, misalnya kewajiban yang ada dalam apa namanya deklarasi Doha, kewajiban dalam apa namanya konvensi ya, yang lain-lainnya lah. Ya, itu apa itu? Ya, jadi nggak usah lagi aspek hukum perlindungan. Ya, memang hukum internasional itu adalah ya hukum, jadi nggak perlu lagi diulang-ulang. Ya, jadi dijelaskan aja apa kewajiban ya yang ditentukan oleh konvensi itu. Ya, kewajiban negara itu. Ya, jadi kalau sini ya kan dari beberapa apa konvensi, ya beberapa konvensi ini ya, maka kewajibannya itu apa? Ya, kewajiban yang dibebankan kepada negara oleh konvensi ini, terutama bagi negara-negara yang menjadi peserta tentunya itu. Ya. Jadi setiap negara yang telah meratifikasi setiap instrumen internasional itu terikat untuk melaksanakan konvensi itu. Nah, di situ ada kewajibannya apa. Nah, ini itu aja ya. Itu saja yang apa dijelaskan. Ya, jadi nggak usah yang lain-lainnya itu. Nah, kemudian implementasi berdasarkan ya implementasi pelindungan berdasarkan ya ketentuan hukum nasional. Ya, dari sini apa namanya kata-katanya diganti ya. Implementasi pelindungan hak kesehatan jiwa ya menurut ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, bilang peraturan perundang-undangan ini kita tahu ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden dan sebagainya. Termasuk adalah peraturan Menteri Kesehatan. Itu masuk ke dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi implementasi perlindungan hak kesehatan jiwa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya. Ya. Pertama ya dijelaskan langsung aja ya. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar ya Republik Indonesia tahun 45. Ya, oke di sini udah Bapak setuju ini isinya. Ya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ya. Kemudian, nah ini yang lebih spesifik ya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Ya, artinya apa? Jadi setelah Bapak baca bahwa masalah kesehatan jiwa ini bukan hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 ya, tapi juga diatur tadi ya dalam undang-undang yang lain juga ada ya. Nah, penekanannya ya pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 ini Bapak sarankan pada aspek
pengobatan dan rehabilitasi. Ya, jadi pada aspek pengobatan, ya, dan rehabilitasi. Memang kalau kita baca dalam beberapa konvensi, tujuannya itu melindungi, ya, melindungi, menghormati, ya, melarang adanya diskriminasi terhadap orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Ya. Nah, dalam undang-undang itu, ya, yang berkaitan dengan masalah perlindungan, pengobatan, ya, masalah rehabilitasi itu bagaimana? Jadi nggak usah semuanya, ya. Nggak usah semuanya. Berkaitan dengan berkaitan dengan tadi, ya, tujuan daripada, ya, undang-undang ini adalah melindungi, ya, orang-orang, ya, yang terkena gangguan kejiwaan. Oke. Kemudian yang lain-lainnya, kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu adalah menjawab permasalahan. Ya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana ketentuan hukum internasional mengatur tentang, ya, kesehatan jiwa ini? Ya. Jawabannya ya bahwa mengenai hal ini, ya, telah diatur atau terdapat, ya, telah terdapat di dalam berbagai konvensi. Jawabannya itu aja, antara lain konvensi ini. Gitu. Kemudian simpulannya kedua, permasalahan kedua, bagaimana implementasinya, ya, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, masalah ini, ya, telah diatur, ya, atau terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini termasuk kesehatan jiwa, ya, termasuk peraturan Menteri Kesehatan. Ya. Nah, di sini yang ketiga kesimpulannya bahwa untuk masalah gangguan kejiwaan ini, ya, undang-undang lebih menekankan pada aspek ini, gitu loh. Ya. Ya, jadi itu aja, ya. Jadi bahwa undang-undang, ya, tentang kesehatan jiwa itu yang menekankan pada aspek ini. Nah, kesimpulan inilah yang merupakan isi hasil penelitian dari abstrak, ya, gitu loh. Tapi memang abstrak nggak bisa banyak. Oke, Beria, itu aja dulu untuk sementara, ya, saran-saran dari saya selaku pembahas satu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Babe. Waalaikumsalam. Nah, ini mau langsung nanti saja, ya, sekalian diringkas semua untuk semua masukan dari pembimbing. Saya persilakan kepada Bu Desi sebagai pembimbing 2 untuk memberikan arahannya. Oke. Ikut sebentar boleh? Sebelum dilanjutkan ke Bu Desi, sedikit aja. Gimana Pak Bayu? Silakan Bu Ulin, gimana sebelum saya kembalikan ke Bu Desi? Oke. Ini cuman sekedar terminologi saja. Jadi baik disabilitas maupun penyandang cacat itu adalah terminologi yang sama. Memang undang-undang nomor berapa tadi itu memang disebut sebagai penyandang cacat gitu. Tetapi istilah cacat itu rasanya tuh kurang manusiawi gitu. Sehingga terminologinya itu menjadi disabilitas. Jadi penyandang cacat itu sama dengan disabilitas gitu. Itu saja yang mau saya sampaikan supaya nggak jadi bingung undang-undangnya undang-undang penyandang cacat tapi kita ngomongin disabilitas betul karena disabilitas itu baru disahkan semacam itulah oleh negara karena dianggap disabilitas itu lebih manusiawi gitu dibandingkan menggunakan istilah penyandang cacat. Namun memang undang-undang itu belum diganti sampai sekarang. Itu aja, nanti bagian saya nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ulin. Jadi memang perkembangan terbaru disabilitas digunakan apalagi setelah disahkannya CLPD. Kalau dulu memang dipakai penyandang cacat. Tentang cacat itu masih ada. Ini lahir.
Lain pengaturannya, jadi undang-undang mengenai cacat itu ada undang-undangnya. Ya mungkin nanti begini Pak Talib, kita jelaskan di awal bahwa undang-undang sebelum di Indonesia masih menggunakan kata terminologi ini, tapi sekarang perkembangannya itu bisa dijadikan jalan tengah, saya pikir. Kepada Bu Desi, dipersilahkan Bu Desi untuk memberikan tanggapannya. Sebentar, sorry. Ya. Biar kita nggak dubbing, Sharon kalau nggak pakai earphone bisa nggak? Saya nggak ada earphone, Pak. Maaf, Pak. Kalau saya mute di sini, kamu kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Pak. Nah, kedengeran. Nanti saya mute ya. Jadi kalau kamu mau jawab, nanti saya unmute baru ya. Saya buka lagi suaranya. Oke, dilanjut Bu Ria. Bu Desi, silakan. Iya, dipersilakan pada Bu Desi untuk memberikan tanggapan. Bu Desi. Ya, Pak Bayu tolong di-unmute Pak Bayu. Sudah. Bu Desi. Itu masih unmute dia. Masih mute. Bu Desi saat ini Pak Bayu. Iya, Bu Desi sudah saya unmute tapi nggak mau. Berarti dari tempat dia nih. Bu Desi, mute-nya dimatikan dulu, Dek. Oke. Suaranya lebih nyaman sekarang daripada tadi. Ya, Diapain ini? Dubbingnya Sharon. Soalnya Sharon nggak pakai headset, jadi ada pengeras suaranya yang masuk kembali, jadi dubbing. Oh gitu. Ya, lanjut. Baiklah. Jadi kalau Bu mau tanya, kasih jeda, nanti saya coba unmute punya Sharon. Lanjut. Oh gitu ya. Ini lebih bersih suaranya. Tadi tuh banyak suara-suara aneh gitulah ya. Jadi suaranya kayak mendem, suara audiens yang berbicara tuh nggak kedengeran kalau di saya. Baik, terima kasih kepada Pak Bayu Sujatmiko dan Ibu Ria Wirma yang telah mempersilahkan saya berkenaan dengan skripsi Sharon ini. Hal pertama yang ingin saya komentari itu ada masih agak kurang nyaman pada saat kita membaca karena ada banyak sekali typo yang ditulis oleh saudara Sharon. Di sini tidak kalau cuma sedikit biasanya saya nggak terlalu berkomentar, tapi karena jumlahnya cukup signifikan, jadi tolong diperhatikan kembali ketelitian dari saudara Sharon di sini supaya tidak banyak typo di sana-sini. Kemudian yang kedua, itu saya ingin berkomentar tentang bagaimana cara saudara penulis ini mengemukakan tentang konsep hak atas kesehatan. Di awal, itu saudara penulis ini mengetengahkan tentang hak kesehatan itu merupakan bagian dari hak dasar sosial, di mana hak dasar sosial itu dibagi dua, ada hak informasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri, gitu, berangkat dari sana. Terhadap dua hal tersebut, kalau dari perspektif saya ya, ketika hak atas kesehatan yang kemudian penulis berusaha untuk menariknya ke hak atas kejiwaan ini, saya melihatnya perlu elaborasi lebih lanjut supaya pembaca misalnya seperti saya yang memang tidak terlalu banyak bergelut di bidang hak atas kesehatan kejiwaan ini memahami gitu loh. Kenapa sih konsep dasar tentang hak dasar sosial ini menjadi sejajar dengan hak atas kejiwaan yang menjadi fokus dari tulisan saudara penulis sendiri. Karena di situ saya lihat pembahasannya begitu singkat gitu. Kalau misalnya kita nalar ya akhirnya ketemu juga gitu. Ada irisan secara tidak langsung apa itu hak dasar sosial dengan apa itu hak atas kesehatan kejiwaan. Tapi kalau saya menyarankan harus ada elaborasi lebih lanjut sehingganya hak atas kesehatan di mana itu merupakan hak dasar sosial menjadi pas ditarik sebagai penjelasan atau pisau analisis untuk menjelaskan hak atas kesehatan kejiwaan. Paham nggak maksudnya Bu Desi, Sharon? Iya, paham, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Di bagian daftar isi, itu saya lihat ada HAM ya.
HAM yang tiba-tiba berdiri sendiri, ada angka 1-nya, tapi nggak ada angka 2-nya gitu. Biasanya dalam sistematika penulisan daftar isi tidak seperti itu. Kalau misalnya dia ada angka 1, ada penjelasan lagi di bawahnya. Yang pertama, apakah saudara Selem ingin menjelaskan sejarah tentang HAM, tentang kesehatan jiwa, kemudian yang kedua baru penjelasan tentang bagaimana pengaturan teori dari HAM itu sendiri. Tapi angka 1 tidak berdiri sendiri di sana. Ya. Terus yang kedua, saya juga merekomendasikan untuk memasukkan teori tentang hubungan HI dan AHN dalam tinjauan pustaka, karena aturan-aturan yang dijabarkan di dalam tulisan saudara Sharon ini, itu kan ada deklarasi, kemudian ada prinsip-prinsip umum, yang saya melihatnya ada sebuah penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana daya ikat dari sumber-sumber yang sifatnya seperti ini, yang sifatnya deklarasi gitu kan ya. Jadi saya menyarankan untuk memasukkan teori hubungan HI dengan HN. Dan bagaimana proses penegakan hak asasi manusia itu sendiri, itu pakai pendekatan teori delegasi. Kalau dari HI turun ke HN-nya, sehingga belum bisa ditangkap oleh pembaca yang menurut saya bukan orang HI spesialisasinya pada saat saudara penulis tidak menjelaskan itu. Jadi proses penegakan hak asasi manusia itu kan didelegasikan ke negara-negara. Nah, mengantarkan untuk bisa menjelaskan itu adalah lewat teori hubungan HI dan HN. Itu menurut saya ya, di teori tinjauan pustakanya itu perlu ditambahkan. Next, saya ingin menambahkan, ini saudara penulis ini kayaknya bikin tulisan itu semuanya aturan-aturan aja ya. Aturan semua gitu, dijabarin gitu. Tanpa pemaparan atau analisis dari saudara penulis sendiri. Misalnya DUHAM. Ya, saya kasih contoh DUHAM. Saudara penulis bilang DUHAM ini adalah salah satu ketentuan internasional tentang kesehatan kejiwaan. Kemudian dijelasin pasalnya. Tapi kan DUHAM tidak langsung letterless mengatakan tentang kesehatan kejiwaan. Itu adalah proses interpretasi yang dilakukan oleh penulis. Nah, saya tidak melihat analisis interpretasi yang dilakukan oleh penulis berkenaan dengan kenapa DUHAM jadi relevan sebagai bagian pada saat saudara penulis menjelaskan tentang hak kesehatan kejiwaan. Yang lain-lain juga tuh saya lihat nggak ada gitu, nggak ada pendekatan bahwa unsur ini menjadi layak untuk bisa diinterpretasikan menjadi bentuk hak atas kesehatan kejiwaan. Nah, itunya yang saya tidak melihat. Karena kalau misalnya bicara DUHAM aja kan dia bahasanya umum, nggak ngomongin hak atas kesehatan kejiwaan. Nah, disinilah analisis Anda selaku sarjana hukum untuk bisa berargumentasi bahwa DUHAM memang salah satu ketentuan internasional yang menjadi payung hukum kesehatan kejiwaan. Itu saran dari saya, ini satu contoh aja di DUHAM. Terus saya juga tidak melihat saudara penulis melakukan analisis-analisis tuh lebih lanjut. Jadi abis jelasin DUHAM, pasal sekian yang berkenaan dengan hak kesehatan kejiwaan, tapi analisis penulisnya sendiri tuh nggak ada. Terutama analisis di bagian itu. Proses interpretasi yang mendudukan bahwa memang ketentuan internasional itu memiliki irisan untuk mengatur persoalan kesehatan kejiwaan. Menurut saya itu cukup krusial ya. Jadi kalau saya kalau saya pasti akan mengarahkan ke sana. Karena proses berargumentasi seorang sarjana hukum pasti arahnya ke sana. Oke. Oke, next yang terakhir. Ini saya mau nanya, di tabel di halaman 57 itu saya lihat unsurnya tiba-tiba dibagi dua sama saudara penulis. Di sini tiba-tiba ada hak kesehatan jiwa, kemudian ada pemenuhan hak anti-diskriminasi. Sementara sebelumnya saudara penulis sama sekali tidak ngejelasin tentang itu gitu loh. Apa nih hubungan antara hak kesehatan jiwa dengan pemenuhan hak anti-diskriminasi? Tiba-tiba muncul gitu di tabel. Nggak ada jalan ceritanya, saya cari juga di bawah, nggak muncul juga. Gitu. Padahal mungkin itu menjadi nilai lebih dari
tulisan Anda gitu, untuk bisa memperlihatkan bahwa orang dengan masalah mental juga seharusnya memperoleh pemenuhan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi. Tapi bahasa itu ternyata tidak muncul. Tiba-tiba muncul di tabel, dibagi dua unsurnya, tapi tidak ada penjelasan sebelum-sebelumnya di dalamnya. Nah, seperti itu. Itu yang dari saya, masukan terhadap seluruh rangkaian tulisan Sharon. Terus kalau misalnya di rumusan permasalahan, kalau kita jodohin ya antara permasalahan sama kesimpulannya belum jodoh. Saya melihatnya ya. Kan pertanyaan pertama, bentar saya buka dulu. Ini kan permasalahan pertamanya, bagaimanakah pengaturan masalah kejiwaan berdasarkan peraturan internasional dan nasional, itu masalah pertama. Tapi di kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, Anda hanya menjawab peraturan internasionalnya saja. Nggak ada peraturan nasional. Justru peraturan nasional baru Anda tuangkan di kesimpulan kedua. Kalau menurut saya, kalau emang mau begitu, dipisahin aja internasional sendiri, nasional sendiri, jadi nggak matching. Jadi coba deh buka di kesimpulan Anda hanya menjawab peraturan internasionalnya saja. Tapi permasalahan Anda internasional dan nasional. Itu menurut saya jadi nggak sinkron gitu. Padahal kan harus sinkron tuh, mereka berdua harus sejodoh gitu ya. Kalau yang implementasi ya mau gimana lagi ya, saya sih juga melihatnya bahwa masyarakat Indonesia juga masih punya stereotip malu memiliki keluarga yang mungkin tidak sehat secara kejiwaan, sehingganya memang jadi sehingganya memang jadi dipasung dan seterusnya gitu ya. Angkanya cukup memprihatinkan pada saat saya membaca tulisan Sharon ya, ternyata 30% penduduk Indonesia menderita gangguan kejiwaan ya. Ternyata ya saya mendapat informasi baru dari saudara Siren berkenaan dengan hal tersebut ya, jadi sedih juga kok bisa setinggi itu. Kemudian ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ini udah semua saya checklist. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Ria Wirma Putri. Terima kasih Bu Desi. Kita sudah saya catat apa saja yang ingin Bu Desi sampaikan, tapi nanti mungkin waktu kita persilakan dulu kepada Bu Maya untuk menyampaikan, Bu Maya atau Bu Ulin ya, untuk menyampaikan tanggapannya. Bu Maya. Bu Maya, pembahas 3. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Sharon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sharonnya nggak usah dinyalain aja, Pak. Soalnya itu saya nggak dengar nanti. Ya, baik. Ada beberapa catatan yang saya bisa sampaikan di sini kepada penulis. Yang pertama mengenai permasalahan. Saya sih lebih setuju gitu ya kalau di permasalahan itu yang pertama kamu memisahkan antara internasional dan nasional. Maksudnya di permasalahan kamu kan menjelaskan bagaimana pengaturan masalah kesehatan jiwa berdasarkan peraturan internasional dan nasional. Nah, bagaimana kalau permasalahan itu dipisah? Maksud saya, di bagian A itu menjelaskan peraturan internasional, lalu di bagian B-nya baru pengaturan masalah kejiwaan berdasarkan peraturan nasional dan implementasinya. Itu. Lalu, yang selanjutnya adalah, di bab kedua, itu di tulisan pertama bagian depan, jadi tinjauan pustaka itu kan kamu menjelaskan mengenai latar belakang ya kalau nggak salah ya, Sharon ya. Pokoknya di bab 2 tuh ya di tinjauan pustaka tuh
tulisan pertama itu ada kamu menjelaskan soal ODMK dan ODJK, tapi di situ nggak dijelasin ODMK dan ODJK itu apa. Maksud saya itu hanya sedikit saja. ODMK tuh bisa kamu tulis dalam kurung orang dalam masalah kejiwaan. Jadi tidak hanya singkatan saja gitu, tapi kamu tambahin di situ supaya orang baca itu langsung ODMK itu adalah orang dengan masalah kesehatan jiwa gitu. Lalu kemudian yang selanjutnya itu adalah bab 4. Nah, biasanya ya kalau dari beberapa penulisan yang pernah saya baca gitu ya, di bab 4 itu kan menjawab pertanyaan permasalahan dari permasalahan. Nah, alangkah lebih baik dibuatkan saja skema besar. Maksud saya gini, itu kan di bab 4 tuh kamu banyak banget tulisannya, poin-poinnya tuh banyak banget gitu ya Sharon ya. Jadi ada terus kamu jelaskan dulu latar belakang atau sejarah tadi. Terus nanti bagian B ada 1, udahnya poin 1 tapi nggak ada poin 2-nya yang seperti itu. Nah, jadi kenapa nggak dibikin saja di bab 4 itu di poin A itu adalah peraturan masalah kejiwaan menurut hukum internasional, baru kamu breakdown gitu loh. Oh, jadi ini loh, di pembahasan ini, ini pembahasannya, dia menjawab pertanyaan dari permasalahan itu. Jadi A misalnya, peraturan masalah kejiwaan menurut hukum internasional, baru kamu breakdown lagi. Ada 1, perkembangan masalah kejiwaan tadi, kesehatan jiwa, lalu poin 2-nya, apa tadi, poin 3-nya baru peraturan-peraturan internasional dan sebagainya. Itu banyak banget poin-poinnya, jadi kita kayak bingung. Nah, kenapa nggak kamu bikin saja 2 poin, tapi kamu breakdown gitu. Sehingga jadi kejawab gitu ya. Nah, sehingga yang di bagian B-nya juga seperti itu. Peraturan masalah kejiwaan menurut hukum nasional dan implementasinya. Jadi nanti ada poin 1-nya, kamu mau jelasin apa di situ. Poin 2-nya, ini peraturannya. Poin 3-nya, begini implementasinya. Jadi bacanya lebih enak gitu, Sharon. Selanjutnya, kamu menjelaskan di pembahasan itu ada aspek perlindungan kesehatan jiwa menurut hukum internasional, di mana itu sudah diadopsi di Indonesia. Nah, tetapi tidak ada pembahasannya, penjelasannya mengenai itu. Kenapa nggak ditambah gitu? Jadi, ada aspek perlindungannya, responsifnya seperti apa, remedialnya bagaimana, dan pembangunannya seperti apa. Nah, lalu negara Indonesia itu sudah mengimplementasikan belum daripada aspek perlindungan kesehatan jiwa tersebut di Indonesia? Gitu loh. Jadi, kamu masukkan, secara responsif apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dari kesehatan jiwa, masalah kesehatan jiwa tersebut, gitu ya. Jadi ada aspek perlindungan yang diberikan oleh peraturan internasional untuk melindungi masalah kesehatan jiwa. Berarti kan bagaimana sih implementasinya di Indonesia? Cuma tinggal tambahin itu aja gitu. Oke. Nah, selanjutnya di halaman 89, Sharon kan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran terhadap hak kesehatan jiwa yang terjadi di Indonesia. Tapi hanya deskripsi saja. Nah, saya tidak melihat bagaimana juga Indonesia itu melakukan satu upaya untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi tersebut. Jadi kamu hanya kasih kasus aja. Nah, alangkah baiknya kalau ada upaya pemerintah gitu dengan menyelesaikan persoalan dari kasus masalah kesehatan jiwa itu tadi. Tuh. Jadi kan kita bicara soal implementasi. Ketika kita berbicara soal implementasi, kita sudah mengadopsi peraturan-peraturan internasional mengenai masalah kesehatan jiwa tadi di Indonesia dengan peraturan yang ada, tapi kan kita tidak bisa hilang dari merefleksikan peraturan tersebut, sehingga bagaimana implementasinya? Apakah dengan ada peraturan yang sudah diadopsi dengan peraturan-peraturan nasional itu tadi, Indonesia benar-benar melakukan implementasi terhadap poin-poin yang disyaratkan oleh peraturan internasional untuk menyelesaikan kasus kesehatan jiwa ini tadi, gitu kan? Oke, yang terakhir di
pembahasan juga, itu di poin paling akhir, itu di D, ada penjelasan Sharon mengenai perbandingan sistem pelayanan kesehatan dengan negara lain. Tapi hanya ada satu poinnya, itu tadi yang saya sampaikan juga, Kementerian Kesehatan Roma. Nah, kalau misalnya cuma satu, nggak usah pakai poin satu gitu. Jadi D, perbandingan sistem pelayanan kesehatan jiwa dengan negara lain, ya cukup dijelasin aja gitu. Tapi ada yang rancu nih saya lihat. Bagian E, itu kamu Kalau di saya 2, Bu Maya. 2 ya? Kalau di saya 1 Kalau ya? di saya 2 negara. Hanya 1, Roma. Roma dan Korea. Nah, itu Korea itu masuk ke Iya, Roma dan ya. Korea. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Jadi saya bilang kok agak rancu. Ada bagian E di situ. Jadi poin E. Poin E itu kan berarti lanjutan dari D. Berarti dia terpisah sendiri kan? South Korea Mental Health System. Nah, makanya saya bilang ini apa hubungannya Korea dengan implementasi kita gitu. Nah, apakah sebenarnya ini masuk ke bagian D atau dia terpisah sendiri? Kalau memang masuk dia ke bagian D, mungkin ditulis 2 bukan E kali ya, karena dia kan perbandingan sistem pelayanan kesehatan jiwa dengan negara lain. Gitu. Jadi mungkin itu saja, Bu Ria. Terima kasih. Mudah-mudahan saran saya yang sedikit ini bisa memberikan masukan untuk saudara penulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Sharon Terima ngasih kasih, Bu. naskah yang berbeda ya Maya. antara saya dan Maya. Di saya lebih baik loh tata urutannya. Iya, bisa jadi dari awal typo terus dia ini soalnya. Oke, terima kasih Bu Maya atas sarannya. Sekarang kita beralih ke Bu Ulin. Bu Rahulina, silakan memberikan tanggapannya. Oke, baik. Selamat siang. Ya, Sharon, sebenarnya ini topik yang sangat menarik ya. Bukan sebenarnya, ini memang salah satu topik yang cukup menarik. Yang jarang sekali diperhatikan oleh banyak orang. Nah, saya mau mulai dari hal yang sederhana saja, Sharon. Kita mulai dari abstrak. Mungkin karena Sharon ada di Jakarta, sehingga nggak sempat lihat skripsi senior-seniornya ya. Jadi nanti tolong dicek aja, meskipun Sharon nggak bisa ke kampus, kayaknya bisa diakses di Digli Unila ya? Digli ya? Apa sih? Apa Bapak Ibu? Digilip. Yang skripsi. Digital Library. Itu. Digital Library gitu. Nah, jadi yang di sana. Jadi tambahkan di situ metode penelitian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mengenai singkatan. Coba cek kalau Universal Declaration of Human Rights itu sejauh yang saya tahu kita pakai secara internasional kita pakainya UNHCR gitu. Jadi nggak ada O-nya di bawah di antara itu ya. Off-nya itu nggak ditulis O-nya itu ya. Jadi tolong dibenerin ya karena itu salah karena bukan itu tidak dipakai secara universal lah karena singkatan ini tuh sudah ada dari dulu gitu ya. UDHR gitu ya. Tolong dibenerin semuanya. Saya tadi sempat baca sedikit-sedikit di bawahnya semuanya pakai UDOHR. Di punya saya udah bener loh. Itu kemudian masa? Jadi yang dikirim ke Oke, kalau sudah benar baik kalau gitu ya, diteruskan. Ini ada dua versi mungkin. Soalnya ada yang sudah dikoreksi, ada yang belum mungkin si Sharon kirimnya. Oke, lanjut, Bu. Iya. Oh, ya harusnya revisi tuh tulisannya tuh revisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ditulis. Kalau saya ya bikin revisi itu selalu saya bikinnya revisi 1, revisi 2, gitu, revisi 3. Jadi nggak bingung. Jadi yang nomor terakhir itu pasti itulah revisi yang terakhir gitu kira-kira. Gitu saja cara nyimpennya ya. Biar nggak salah, ini kan jadi lucu. Nanti saya ngomongin sesuatu ternyata udah dibenerin Bu loh. Jadi ngapain saya baca gitu kira-kira. Oke, good. Kalau misalnya sudah diperbaiki ya. Kemudian
Saya juga menyoroti apa yang disoroti oleh Bu Maya ya, itu mengenai perbandingan dengan negara lain. Nah, yang mau saya tanyakan di sini sama Sharon itu adalah kira-kira apa sih yang Sharon mau propose gitu dengan Sharon Sharon tuh membuat perbandingan. Ya, gitu. Apa sih maksud Sharon menyediakan penyediaan kesehatan di Roma dan di Korea Selatan? Kenapa memang di Indonesia gitu? Nah, itu nggak ada. Jadi kenapa harusnya sebaiknya itu ada hubungannya gitu. Di Roma tuh kayak gini loh, di Korea Selatan tuh kayak gini. Pengaturan internasional tuh kayak gini, sedangkan Indonesia tuh masih kayak gini. Maka seharusnya Indonesia itu apa gitu. Kalau kayak gini kan terus maksudnya apa ya dibandingkan? Untuk apa dibandingkannya gitu. Jadi perlu ada adonannya Sharon lah terhadap apa sih yang Sharon maksud dengan kaitannya dengan fasilitas kesehatan di Roma dan Korea Selatan. Tapi jangan lupa itu kaitin juga dengan hukum internasional ya, dalam hal ini konvensi hukum internasional. Itu yang itu kemudian juga perlu begini Sharon, rasanya nih, maaf kalau bacanya Scrabble gitu, rasanya saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Desi tadi gitu. Akhir-akhirnya memang belum dapat gitu loh Sharon. Kok ketentuan hukum internasional tentang kesehatan itu sudah loh. Kalau internasional itu kan dalam hal dia penerapannya itu kan minimum requirement. Kalau konvensi itu pasti minimum. Yang dia kehendaki itu adalah nanti negara melewati apa yang internasional laksanakan. Meskipun dalam prakteknya sebenarnya negara-negara tetap pakai yang minimal gitu. Apa yang disampaikan oleh konvensi itulah yang itulah yang dikerjakan oleh negara gitu, nggak minat juga dia terlalu di atas dari ketentuan HAM internasional gitu. Kira-kira gitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti Sharon bisa tanya deh, Miss, apa sih maksudnya gitu. Ya, itu aja Pak Bayu sama Bu Ria. Terima kasih. Ya, Bu Ria. Baik, para dosen. Silakan Bu. Oke, Sharon ada tanggapan untuk yang disampaikan oleh para dosen. Saya berikan sedikit gambaran ya. Berkenaan pertama itu batasan disabilitas. Terus kalau soal teknis seperti typo, susunan sistematika penulisan itu bisa harus kita perbaiki. Karena ternyata yang saya kirim ke kamu, yang Sharon kirim ke saya kayaknya yang versi lama juga ini. Memang ada dua berarti versinya Pak Bayu. Terus untuk Bu Maya dan Bu Ulin ada tanggapan, Sharon? Saran dari Bu Maya dan Bu Ulin terutama implementasi, terus tadi pembahasan di bagian D, begitu juga dengan requirement dalam kalau menurut konvensi apakah Bapak dan Ibu pegang hard copy ya? Hard copy. Oh. Pak Talib yang hard copy. Hanya Pak Talib yang itu. Ya itu tadi mungkin tidak dinamai revisinya. Jadi yang satu kekirim yang ini yang Ya udah Sharon jawab dulu lah. Ada tanggapan? Iya Ibu, Bapak. Untuk yang saya kirim ke dosen Ibu itu semuanya sama. Saya juga nggak tahu kenapa bisa, karena yang saya namain skripsi yang dikirim itu semuanya sama Bu, nggak ada yang beda. Jadi itu udah saya pindah di profil yang sama semua. Gitu. Jadi makanya saya nggak tahu kenapa bisa beda-beda itu gimana. Terus untuk yang dari Bu Desi tentang kenapa saya mengharap diskriminasi itu, karena ada di ICCPR ini sama di ICCR itu dia menjelaskan bahwa diskriminasi. Sorry Sharon, suaranya nggak kedengaran. Iya.
Seren punten. Seren ini di dekat jendela atau enggak? Kenapa? Seren sedang berduduk atau diri di dekat jendela apa enggak? Duduk dekat jendela. Iya, coba pindah tempatnya, jangan dekat jendela. Emang ngaruh ya, Lin? Seren, supaya nggak ada angin. Sepertinya berpengaruh. Soalnya aku kalau di kamarku nggak pakai headset juga nggak double kayak gini. Tapi nggak di depan jendela aku duduknya. Iya, suara Seren Pindah nggak coba deh, Seren. Mungkin bisa menolong, soalnya suaranya nggak enak sekali deh. Kalau nggak pinjam headset dulu sama siapa gitu. Iya, kok suara Seren? Babeh mau ngomong, Babeh lupaan. Moderator, Apa? ini Babeh mau ini nih. Ini ada beberapa hal yang baik ya. Ini pada halaman bahwa ini ada alinea yang kedua itu bahwa Halaman berapa, Babe? Halaman berapa, Beh? halaman 22 bahwa UDHM ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui ini salah total itu ya. Oh. Ya. Waduh, Bun. Kumaha ya, Tante? Kalau DUHAM itu diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 19 tentang hak asasi manusia. Ini salah total ini ya. Tolong diperbaiki lagi. Kita tahu bahwa deklarasi ini nggak ada yang meratifikasi. Pokoknya sudah perbuatan internasional tentang HAM. Dengan adanya HAM ini maka negara-negara itu ya kemudian ada turunan-turunannya, maka Indonesia itu barulah membuat undang-undang tentang HAM. Jadi bukan ratifikasi ini salah total itu. Ya. Nah, jadi halaman 22 tolong tuh Seren ya. Kok salah total? Seren ya. Jadi itu ini bukan diratifikasi. Pokoknya ya karena sudah banyak instrumen yang berkaitan dengan HAM, maka Indonesia itu inisiatif itu. Memang Bapak tentang pertimbangannya nggak ada. Jadi kemudian yang tadi yang terakhir ini Halaman 22 punya Bunda? 22. Ini anunya peraturan internasional yang berlaku atas hak kesehatan jiwa. Pertama adalah DUHAM. DUHAM 1948. Ya. Ya. Saya dapat. Ya, poinnya saya dapat. Nggak ada di tempat saya, Pak Bayu. Nggak, di halaman 22 di Alinea kedua. Paragraf. Ini kalau di tempat saya halaman 22 tabel. Wah, itu berarti saya salah. Berarti dia word-nya beda-beda. Ini ada yang penambahan, tapi dia nggak di PDF-kan gitu. Jadi nggak sama. Jadi saya bacakan di sini, memang bahasanya itu salah, Be. Kemudian diratifikasi. Sebenarnya tidak diratifikasi. Mungkin terimplementasikan pada Undang-Undang Nomor 39. Jadi bukan bahasanya bukan ratifikasi, bukan diratifikasi DUHAM, ya. Tapi terimplementasi. Itu kalau total ya makanya perlu diralat juga. Ya, halaman 22 ya. Ya, halaman 22. Kemudian ini ya mengenai pembahasan Undang-Undang halaman 22 paragraf kedua, Bu Ria. Ya, kemudian Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa itu. Kalau menurut Bapak lebih baik ya menitikberatkan pada aspek hak-hak dari ya orang yang ini nanti saya cek, Pak. Tapi di tempat saya nggak ada soalnya. Ya, hak-haknya apa? Ini saya sudah sampai baca halaman 27. Ya, jadi haknya itu apa? Ya, haknya itu apa? Implementasinya bagaimana oleh pemerintah itu? Kemudian kewajiban pemerintahnya juga apa? Ya, nah kewajibannya ini ya bentuknya apa gitu loh. Ya, jadi kita nggak usah bertele-tele gitu. Ya, jadi mengenai hak daripada penyandang gangguan jiwa itu apa oleh undang-undang diaturnya, implementasi bagaimana, kemudian kewajiban negara ya, kewajiban pemerintah dalam rangka untuk ya menangani masalah orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan ini ya. Oke, itu aja ya. Ya karena Bapak kan mau nguji itu loh ya. Oke, makasih. DUHAM diratifikasi oleh Loh, kok Bu Ria ada di situ? Diratifikasi. Halaman berapa tadi, Pak? 22. Tempat Kakak halaman. Kita di kantor, Bu. Ya, makanya dia salah.
Lagi ngambil duit. Ngambil THR, Pak. Ngapain Bu Ria sendiri-sendiri? Nanti habis zuhur apa mau ke kantor juga. Iya, lagi ngambil THR nih, Beh. Udah, nggak ada, Beh. Kan baru masuk THR ke rekening, Beh. Oh ya? Iya. Oke, Sharon lanjut. Ada yang mau dikomentari? Tadi tambahan dari Pablo yang mengenai penjelasan apa yang mau saya bahas itu di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 ya, itu kurang lebihnya udah saya bahas supaya kalau saya tambahkan lagi nanti di penjelasan yang nomor 18 tahun 2012 itu apakah bakal mengulang-ulang atau gak apa-apa saya tetap jelasin aja. Kan tentang terapi medikasi pengobatannya udah saya jelaskan Pak di upayanya. Oke, yang lain. Kurang jelas suaranya Sharon ini. Potong-potong loh. Saya coba sambung, Beh. Jadi sebentar. Jadi di Undang-Undang 18 itu sudah tergambar tentang aspek-aspek hak yang ada untuk disabilitas. Kemudian pelayanan juga sudah sedikit tergambarkan pada poin C di bab 4. Nah, saya nyambung sedikit. Nah, nanti saya takutnya ini agak penelitian sosial. Kenapa? Karena terlalu banyak bahas masalah kebijakan. Nah, jadi saya perintahkan Sharon untuk bicara fakta. Artinya pelayanannya seperti apa, kemudian fasilitas yang dipunya seperti apa, itu. Tapi kalau untuk kebijakan strategis memang saya nggak masuk ke sana gitu loh. Takutnya nanti memang ada mengarah ke sosial. Seperti itu, Pak. Tapi nanti saya coba sedikit perintahkan untuk menambah apa yang memang harus tambah, Pak. Mungkin ada kebijakan baru di Undang-Undang 18. Karena kita harus buka juga di JDIH-nya Kementerian Kesehatan. Mungkin ada peraturan baru yang bicara masalah disabilitas. Kemudian juga Bapak ya, namanya, orang-orang yang kena kecanduan narkoba, itu kan bisa menjadi gila. Ya. Nah, ini masuk skop daripada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 enggak ada. Nah, ini jadi orang-orang yang kecanduan narkotika itu kan umumnya pada gila juga. Yang mereka kan kadang-kadang ada yang Bapak kan pernah kemarin kerja sama dengan mereka ya ada yang dirawat diobati di rumah sakit jiwa, ada juga dititipkan pada orang yang memang tugasnya mengobati orang-orang yang kena gila karena narkotika itu ada itu. Nah, makanya ini tadi Bapak katakan, apakah mereka-mereka yang kena gangguan jiwa itu memang rujukannya itu hanya melulu ke rumah sakit dan ditanggung oleh pemerintah atau ditanggung sendiri oleh keluarganya? Ya. Ini perlu ada penjelasan di dalam kajian tentang Undang-Undang Nomor 14 tahun Undang-Undang Nomor 18 dan kok saya menilai terlalu sosiologis gitu, Be. Ya enggak juga lah, memang orang gila itu bisa karena itu. Orang kecanduan. Ya. Bukan. Dalam tabel itu, dalam itu ada jiwa karena begini gitu loh. Bapak itu kan gila kan itu. Ini juga sama gitu loh. Jadi orang-orang yang penanganannya ya, ini kan kebijakan sama aturan sama. Memang kita kan implementasinya di Indonesia. Ya, mau nggak mau ya kita bicara tentang kebijakan lah. Ya. Jadi turun dari HI, hukum nasional, ya, terus kebijakan. Ya, nggak apa-apa, nggak. Kalau menurut Bapak nggak masalah. Ya. Oke, itu aja. Thank you. Ya, coba Sharon dijawab dulu pertanyaan Pak Talib tadi itu. Bisa nggak kalau pecandu narkoba, kemudian gila, kemudian dia harus dibawa ke vaskes mana, fasilitas kesehatan mana, kalau yang nggak mampu gimana, apakah bisa ditanggung di BPJS,
atau enggak? Coba pandangannya seperti apa? Iya, halo Pak. Jadi kalau untuk masalah orang dengan kasus narkotika atau pengguna nafza, itu mereka biasanya akan langsung direhabilitasi. Dan kalau misalnya orang yang nggak mampu itu biasanya ada lembaga-lembaga masyarakat nanti yang akan membantu. Nah itu harusnya dilaporkannya sama pemerintah daerah setempat atau mereka bisa langsung ke rumah sakit umum setempat. Cuma sangat disayangkannya di rumah sakit umum daerah ini masih banyak atau kita kekurangan jumlah psikiatris, Pak. Jadinya makanya banyak kasus pemasungan atau kita kekurangan dokter kejiwaan. Jadi kasus pemasungan ini masih berlangsung atau diskriminasi terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa ini. Jadi di mana bahkan hak-hak atau perlindungan orang-orang dengan gangguan jiwa ini menjadi tidak terpenuhi gitu, Pak. Baik. Saya coba nambahin ya, izin ya Bu Ria. Ya. Jadi kalau dia masuk dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, itu kan ada rehabilitasi secara pasif dan rehabilitasi secara aktif. Kalau rehabilitasi aktif itu diputuskan oleh pengadilan, kalau rehabilitasi pasif itu dia datang sendiri ke vaskes rehabilitasi yang sudah ditentukan sama pemerintah. Nah, terkadang yang pasif ini bayar, nggak ada BPJS-nya, gitu. Kalau putusan pengadilan, wajib bagi vaskes untuk memberikan pelayanan, begitu. Nah, kalau gila seperti apa? Nah, mungkin bisa dilihat dari undang-undang kesehatannya. Bisa nggak dinyatakan gila? Kalau dinyatakan gila dan dirujuk, bisa, tapi kalau secara pasif dengan datang sendiri itu bayar. Nah, coba datang ke rumah sakit jiwa, gitu. Itu kan bayar mereka, bukan gratis, gitu. Nah, tapi kalau dapat rujukan seperti BPJS ke vaskes tingkat pertama, tingkat kedua, nah itu baru gratis. Gratisnya juga gratis abal-abal gitu ya, yang lain-lainnya suruh bayar juga. Oke, Bu Ria, silahkan dilanjut Bu. Tanggapan dari Bu Ulin, Bu Desi agak banyak deh kayaknya kalau saya catat itu. Dan iya, tadi Bu Maya berbicara mengenai implementasi, terus batasan perbandingan yang ada di permasalahan D gitu. Itu juga ditanyakan Bu Ulin sebenarnya. Jadi Seren ini bagaimana? Bu Ulin malah lebih bertanya bagaimana latar belakang kenapa malah masukkan perbandingan antara Korea Selatan dan Roma. Tujuannya apa? Kan pasti punya alasan dan tujuannya apa gitu. Ya, Seren, silakan jawab. Ya, halo. Kalau untuk saya kenapa memasukkan dengan Korea ini karena Korea menjadi negara yang salah satunya berhighlight dengan orang dengan gangguan jiwa tertinggi, di mana banyak sekali orang-orang dengan gangguan jiwa ini mereka sudah direhabilitasi, mereka sudah diurus oleh pemerintahannya, tapi masih kasus dengan kematian bunuh diri tertinggi atau karena dengan gangguan jiwanya masih banyak di Korea. Sedangkan kalau untuk Roma sendiri mereka katanya tuh memiliki salah satu dengan tanggung jawab atau perlindungan terhadap orang yang gangguan jiwa yang lumayan baik gitu aja sih. Cuma mungkin saya kesalahannya belum dijabarkan dengan baik. Oke, itu saja, Seren. Iya. Berkaitan tadi saya karena tadi sempat ke ruang Pak Bayu jadi tidak terlalu mendengar yang berkenaan dengan narkotika dan apa tadi, tapi saya harus mengingatkan kamu nanti jangan kalau kamu masukkan terus kamu juga harus bisa membedakan antara gangguan mental dengan narkotika. Different. Ya. Betul satu. Terus untuk itu Miss maaf itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Miss. Jadi situ udah dibolehkan kalau orang dengan pengguna nafza itu mereka bisa punya kecenderungan depresi atau gangguan jiwa Miss. Iya, maksudnya saya hanya mengingatkan bahwa kamu harus memberikan batas garis perbedaannya dengan yang diminta oleh Bapak Ibu.
Pak Rudi tadi masih ada atau Lagi rapat. nggak akan memberi tanggapan ya? Pak, Bu Ria, Bapak saya Ibu boleh masih nanya. ada yang mau Saya ditambahkan? boleh nanya nggak? Ya. Silakan Bu Desi. Iya, terima kasih. Bu Ria, saya tuh mau nanya ya, kalau kesehatan juga gitu ya, kalau misalnya orang dengan gangguan jiwa ini kan dia selalu akan jadi objek ya. Objek dalam artian bagaimana, Bu? Yang mau Ibu Ya, sampaikan maksudnya- apa di elaborasi dulu? Objek diskriminasi Objek gitu. dia ya, walaupun dia itu orang, tapi kan sebenarnya dia tidak punya akal pikiran kan ya. Jadi dia itu apa ya? Perlindungan dia itu tuh bukan kalau misalnya kayak misalnya perlindungan perempuan dan anak. Nah, perempuannya misalnya kayak saya gitu. Saya kan bisa nuntut gitu ya, saya gitu. Maju, menuntut lewat perjuangan baik secara struktural maupun kultural gitu ya. Kalau orang gila nih kan dia nggak sempurna secara nalar. Berarti kan dia hanya objek doang ya, kayak kita ngelihat anak kecil kan ya. Under ini apa sih istilahnya? Under Jadi custody. diskriminasinya apa gitu ya maksudnya? Iya, itu yang pertama, nggak ada penjelasan di sana itu yang saya pengen tahu. Dia tuh walaupun manusia dewasa tapi kan nggak punya pikiran, jadi dia nggak akan bisa mengakses gitu apapun yang udah diatur ini, dia nggak akan bisa. Jadi dia objek, maksud saya itu sih. Objek itu yang satu. Kedua, kan kok kita nggak nyentuh ke ranah sanksi-sanksinya gitu, karena ini kan saya ngelihat kalau misalnya kayak saya nulis perlindungan perempuan dan anak gitu ya, oke lah kalau perempuan mungkin ada beberapa perempuan yang hebat-hebat lah seperti ibu-ibu di sini mungkin punya kemampuan untuk mengakses, tapi kalau misalnya kayak anak dia kan nggak punya tuh, sehingga biasanya kalau saya nganalisis anak saya akan nyentuh sanksi-sanksi gitu loh, jadi kayak di KUHP-nya tuh gimana sih gitu, karena kan dia tuh objek gitu. Tapi itu saran aja, karena saya memikirkan aja ini kan mirip kayak kalau saya nulis anak ya, biasanya kalau di anak saya akan ngasih sanksi gitu. Jadi karena penegakannya itu orang di sekitarnya bukan yang bersangkutan. Itu juga yang membuat dia masuk dalam hak sosial, Bu. Maksudnya kesehatan sosial yang diperlukan Seren, tapi Seren tidak memberikan logika berpikirnya. Tapi kan sebenarnya mereka punya legal status, maksudnya status hukum juga. Jadi walaupun dia objek, ya mau dibilang. Oh, dia itu subjek hukum? Enggak, maksudnya kalau kita bilang objek seolah-olah dia tidak punya status hukum gitu. Kalau kita kembalikan ke perdebatan apakah mereka subjek hukum atau bukan, sebenarnya kan mereka subjek hukum, tapi di under custody. Ini kan bahasanya akan sangat pendekatannya akan sangat filosofis sekali. Kalau saya bisa menengahi, orang gila ini di bawah pengampuan. Ya, tadi makanya under custody tadi. Ya, kalau bahasa kita kan, kalau kata Bu Desi objek, ya betul, objek. Karena dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum, kan? Nah, itu artinya yang bisa diawasi dan melakukan pengawasan kan orang sekitarnya. Iya, itu maksud saya. Iya, tapi maksud saya begini, dia tetap subjek, Bu Desi, karena HAM itu melekatnya bukan pada posisi dia sebagai apakah dia dewasa dan tidak, tapi sebagai manusia gitu loh. Mungkin itu Bu Ria balik ke pertanyaan saya yang di awal kali, kenapa dia mengetengahkan hak dasar sosial itu kali, karena dia tidak menjelaskan lebih lanjut di sana. Jadi saya itu perlu saya nggak dapat gitu, dia ini subjek apa objek ya gitu. Kalau saya sendiri ya ngelihatnya ini subjek apa objek ya gitu. Paling enggak misalnya kalau ya. Jadi kan Bu Desi mempertanyakan kira-kira kenapa dia berhak untuk dilindungi kan atau mendapatkan hak. Dia berhak dilindungi, itu saya paham. Cuma penegakannya ini kan kembali kepada orang-orang di sekitarnya ini loh gitu. Jadi misalnya kayak misalnya ada KUHP-nya aja, saya mungkin nggak akan nanya lagi tuh. Orang yang masung dia kan yang kena. Tapi kalau dia ngelemparin saya batu, saya nggak bisa minta pertanggungjawaban dia kan, maksud saya gitu. Ya. Nggak bisa. Tapi bisa minta pertanggungjawaban sosial sama bokap nyokapnya gitu. Iya, bokap nyokapnya gitu maksud saya. Nah, itu tuh saya nggak dapet dari tulisannya Shiren. Nanti Sharon harus dibatasi lah ya, harus karena digambarkan. Yang bersangkutan juga nggak bakalan tahu kita ngomongin ini, pasti dia nggak peduli. Oke. Terima kasih Bu Desi untuk sarannya. Iya, makasih. Bu Lin? Oke.
Sharon, penjelasannya itu bukan hanya betul kalau misalnya kita memang memilih, kalau kita bikin perbandingan itu kenapa sih alasannya saja, tidak hanya alasannya saja. Yang saya kehendaki itu malah lebih dalam dari itu, Sharon. Karena kita ngomongin ketentuan hukum internasional gitu ya, saya maunya memang apa yang sudah dilakukan oleh Korea Selatan berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional yang sudah ada gitu. Sehingga dia jadi contoh baik. Sebaiknya Indonesia itu mengikuti Korea Selatan loh. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan minimal yang diatur oleh konvensi internasional di bidang kesehatan jiwa gitu loh, Sarah. Jadi bukan cuma latar belakang kenapa latar belakang itu cuma bukan latar belakang sosial, tapi juga latar belakang penerapan atau implementasi ketentuan perjanjian internasional di bidang kesehatan jiwa gitu, Sarah. Thank you. Saya hanya ingin memberikan sedikit tanggapan apa yang diminta dengan Bu Ulin. Dalam artian begini, ini sebenarnya mungkin saya ingin memberikan informasi sebanyak-banyaknya, tetapi dia tidak membatasi. Apa yang diminta sama Bu Ulin itu bisa jadi satu versi yang lain. Jadi kamu punya pilihan, Sharon. Kamu mau buang perbandingannya atau kamu mau jelaskan semua yang diminta sama Bu Ulin? Ya. Halo. Ya kan maksudnya itu kalau mau nulis di bidang hukum kan gimana nih? Udah dia diatur loh di sana, kemudian di Indonesia gimana gitu. Bukan apa-apa kalau seandainya yang diminta Bu Ulin nanti gini, misal perbandingan negara dalam kesehatan jiwa antara Korea Selatan dan Cina dan Indonesia. Kemudian Bu Ulin minta apa kata kira-kira kenapa sih dia dijadikan yang terbaik gitu. Nanti kan kamu harus ketemu framework-nya, itu standarnya dan lain-lain. Walaupun itu standar minimum. Jadi kalau saran saya, kalau kamu tidak punya waktu dihapus aja tuh perbandingannya. Kalau saya Bu Ria ngelihatnya karena atau memang patokan kita di permasalahan ya itu sebenarnya aksesoris aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak, kalau nggak mau di dalam moderator. Apa Be? Ini Bapak mau lagi nih, mau komentar lagi nih. Yap, Be. Dalam undang-undang itu kan, dalam undang-undang kesehatan jiwa itu kan ada upayanya kan promotif, preventif, kuratif. Iya. Ya, itu ada ketentuan diatur lebih lanjut dengan peraturan PP. Nah, di dalam skripsi ini kan enggak nongolin itu. Ya, upaya promotif itu peraturan pemerintah bunyinya bagaimana, upaya preventif bagaimana, peraturan pemerintahnya. Kemudian upaya kuratif bagaimana, dan satu lagi itu dengan diatur dengan peraturan pemerintah mesti muncul gitu loh. Ya, mesti muncul. Tolong dia dicari itu. Ya, dicari itu, ditambahkan di situ. Ayo. Ya, itu ada sebagian di keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman umum pembina tim pengarah tim. Enggak, ini selalu begini, aturannya begitu Pak Bayu. Jadi promotif, ketentuan mengenai promotif yang sudah dilanjut dengan peraturan pemerintah. Itu dari tahun 2014. Jadi sudah ada lah pasti itu. Cuma malas aja sih sebenarnya. Malas itu ada. Jadi semua itu upaya-upaya itu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ini harus ada itu loh. Jadi enggak lebih sah. Ya, memang nanti diatur lebih kecilnya lagi itu adalah dengan peraturan Menteri Kesehatan. Oke, itu aja Bapak saran aja. Oke ya. Yep. Thank you. Ya. Bagaimana? Apakah mau ada lagi yang ditambahkan? Saya Bu, coba menyimpulkan, tolong dicatat ya Sharon ya. Sharon ini Bapak Ibu, jadi kalau seperti es buah, ini es campur. Gitu ya. Tapi di dalamnya enak begitu loh. Kenapa saya bilang begitu? Dan ada kaitannya dengan apa yang Bu Ulin sampaikan, saya coba minta tambahkan, coba dong bandingin dengan negara lain. Nah, saya itu mau memunculkan ada fakta sosial bahwasanya kalau di Indonesia itu orang gila itu bertebaran banyak. Nah, kalau di negara maju nggak ada. Nah, itu aja contohnya satu gitu. Nah, fakta-fakta itulah yang muncul gitu. Nah, kemudian kalau mau bahas sistem peraturan perundang-undangannya memang akan jadi satu skripsi yang panjang.
Nah, tetapi saya sarankan untuk ambil unsur-unsur yang penting saja sebagai pembeda. Misalnya apa? Vaskesnya, fasilitas kesehatannya, penanganannya, kemudian pemberian asuransi atau apa semacamnya seperti itu ya, yang menurut Sharon itu paling penting. Nah, saya coba rangkum dari pembahasan yang ada oleh para pembahas, ya. Pak Talib lebih mengedepankan untuk mencari peraturan yang lebih sifatnya teknis. Nah, jadi dibuka lagi JDIH Kementerian Kesehatan itu tentang penanganan gangguan kesehatan jiwa. Gimana? Tuh ya. Nah, kemudian pemberdayaan yang dilakukan, pemberdayaan oleh pemerintah ataupun oleh sosial, itu seperti apa, begitu. Nah, kemudian Bu Desi lebih menekankan kepada typo. Ini saya dari awal juga seminar 1 typo terus gitu loh. Nah, saya curiga kamu ini solo karir gitu loh. Solo karir itu artinya nggak ada yang baca gitu loh. Jadi baca, suruh temanmu baca atau adikmu atau siapa yang suruh baca, nanti kelihatan yang typo yang mana atau ngetiknya di Google Docs. Nah, kadang-kadang komputer kita kan nggak terinstall aplikasi yang automatically bergaris ya. Tapi kalau di Google Doc Anda set itu merah semua nanti yang typo. Gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi poinnya Bu Desi juga harus diberi link koneksi antara kesehatan kejiwaan dengan hak sosial yang tadi yang sudah didiskusikan ya, semoga kamu coba catat itu. Jadi ada hubungan yang menjadi benang merahnya. Jadi nanti akan keluarlah pemenuhan hak anti diskriminasi. Nah, diskriminasinya di bidang apa aja? Kasih contoh gitu ya. Diskriminasi dalam pelayanan kesehatan di puskes misalnya. Di mana lagi? Nanti orang gila beli di warung boleh nggak? Nggak boleh gitu. Nah, itu juga anti diskriminasi nggak? Nah, itu batasannya kamu atur. Nah, kemudian Bu Maya dan Pak Talib juga dan Bu Ulin menekankan kalau pakai singkatan harus dijelaskan terlebih dahulu. Nah, saya juga waktu itu kan pernah koreksi. Ya, apa singkatan nih orang dalam pengawasan misalnya, EDP. Nah, kita nggak tahu nih. Gitu ya, jadi dijelasin dulu. Nah, kemudian undang-undang dan konvensi internasional itu mengamanahkan apa ke nasional gitu loh. Kalau dia mengamanahkan untuk membuat regulasi nasional, tulis konvensi itu mengamanahkan ini. Gitu loh. Ya, yang diatur kamu sudah jelaskan aspek-aspek perlindungannya apa aja gitu ya. Wajib dilindungi. Nah, terus mengamanahkan apa? Membuat peraturan nasional kah? Membuat apa? Jadi di setiap konvensi itu kita tahu. Begitu ya. Kemudian nah, Bu Ulin menyampaikan juga requirement minimum yang ada di konvensi itu apakah memang sifatnya punya sanksi atau tidak, karena kalau bisa undang-undang nasional itu di atas requirement-nya konvensi internasional, begitu. Nah, kita sudah melampaui atau belum? Nah, Anda bisa tambahkan itu nanti diimplementasi di peraturan di instrumen internasional. Begitu ya, Sharon ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah setelah mengetahui kewajiban negara yang perlu ditambahkan adalah fasilitas kesehatan apa yang kurang, kemudian apa yang harus ditambahkan. Nah, itu bisa masuk saran, tapi juga bisa masuk pembahasan. Setelah apa? Setelah kamu melihat perbandingan. Nah, begitu. Kalau udah ngelihat perbandingan misalnya di Rome begini, di Korea begini, jadi kamu bisa punya bisa punya pemikiran untuk bicara bahwa Indonesia ini kurang nih, gitu. Jadi harus ditambahkan seperti negara Korea atau Roma atau apa.
Begitu Bu Ria, saya coba sedikit simpulkan dari apa yang disampaikan oleh para pembahas. Oke, terima kasih. Terus tadi sangat penting yang disampaikan Pak Talib ya berkenaan dengan kesalahan kamu memberikan pernyataan bahwa Bu HAM diratifikasi dengan Undang-Undang 3999, nggak berkaitan sama sekali sebenarnya. Kamu harus ubah. Nggak ada di file saya, jadi saya nggak tahu itu halaman 22, tapi di tempat saya nggak ada. Jadi lolos dari saya. Terima kasih Pak Bayu. Yang lain masih Pak apa namanya, Pak Rudi nggak ya Pak ya ini kayaknya? Pak Rudi out, dia rapat senat. Oke. Saya pikir cukup ya Pak, Bapak Ibu untuk Pak Talib masih ada Pak? Di unmute deh. Cukup. Bu Rehulina? Cukup, terima kasih. Bu Desi? Itu kayaknya Pak Bayu nggak bacain yang saya minta, yang kan dia kalau habis konvensi itu normatif aja gitu, yang perspektif. Oh ya, itu saya catat Bu Desi, bahwa harus dielaborasi berkenaan apa sih irisannya dengan hak kesehatan jiwa itu sebenarnya gimana? Pak Bayu udah bilang tadi. Udah Bu. Udah relasinya, sudah dibilang sama Pak Bayu. Itu saya catat juga. Ibu tidak memperhatikan saya sih Bu. Perhatikan Pak, apalagi pas Bapak bilang es campur itu loh Pak, bener aja Pak. Dibilang. Ibu ini mentang-mentang udah dapat THR udah lupa. Iya, jadi konsentrasi terpecah kayaknya Bu ya. Iya. Oke, saya akhiri. Kalau sudah tidak ada lagi, saya kembalikan kepada Pak Bayu sebagai. Baik, terima kasih Ibu Ria, terima kasih Pak Talib sebagai pembahas 1, Ibu Desi pembahas 2, Bu Maya pembahas 3, dan Ibu Rehulina sebagai pembahas 4. Terima kasih juga Sharon atas presentasi dan diskusinya. Tolong diperbaiki, tapi yang paling penting kita jangan ikutan gila ya. Tapi Sharon ini kalau nanti kompre harus dikarantina dulu loh Pak. Oh begitu ya? Iya. Iya, karena dia zona merah ya. Ya kita dia juga zona zona merah gitu lah ya. Tapi dia zona merah pertama loh Pak di Indonesia. Oh begitu ya. Gak apa-apa, kalau alasannya jelas nggak apa-apa. Kita mau ujian skripsi, masih dikasih tahu lah. Tapi ya kalau bisa online offline aja lah. Sebenarnya sudah ada surat edarannya. Udah boleh ya? Makanya kita harus tatap muka untuk ujian skripsi ya. Ya kalau mau tatap muka sulit Be, kita ini sampai tahun depan loh Be. Iya loh Pak. Sampai akhir tahun online. Habis lebaran aja udah lenyap ini. Amin. Babe ini peramal. Amin Be, tapi saya aminin Be. Iya benar, amin. Baik. Saya ambil alih Ibu Ria, izin. Iya ya. Terima kasih semuanya. Mungkin mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.